Pernahkah Anda berdiri di depan dewan direksi atau mungkin di depan klien penting gitu ya? Mhm. Anda mau mempresentasikan sebuah ide yang menurut Anda ini brilian banget. Persiapan pasti udah matang. Iya, slide udah indah, Anda paparkan solusinya, terus tiba-tiba, ada satu orang di seberang meja yang menyela. Dia nanya, lalu apa bedanya ide Anda ini dengan apa yang sudah dicoba dan gagal dilakukan sama kompetitor tahun lalu? Waduh, itu skenario mimpi buruk yang ironisnya terjadi hampir setiap hari. Betul, dan dalam hitungan detik, seluruh presentasi Anda hancur. Anda terdiam. Kenapa? Karena Anda melewatkan langkah nol. Anda nyoba bangun rumah tanpa mensurvei tanahnya dulu. Ya, di ruang rapat, ruang kelas, meja negosiasi, kita tuh sering banget terobsesi sama kesimpulan kita sendiri kan. Sampai-sampai kita lupa kalau ide kita ini nggak hidup di ruang hampa gitu loh. Ide kita harus bersaing dengan ribuan ide lain yang udah ada duluan. Tepat, ide kita harus terkalibrasi dengan baik. Nah, dan persis disitulah penelusuran mendalam kita hari ini jadi sangat relevan buat Anda. Oke, mari kita bedah ini. Kita akan membedah sebuah dokumen akademis yang sangat taktis sebenarnya. Iya, judulnya Anatomy of Chapter 2 ya, Anatomi Bab 2. Betul, untuk metodologi penelitian penerjemahan. Ini disusun oleh Haris Hermansyah Setiajid dari Universitas Sanata Dharma. Yang menarik, meskipun ini literatur buat penulisan akademis ya, skripsi gitu, logika di baliknya itu sebenarnya bahasa universal dari persuasi. Oh, pastinya ini tentang gimana kita mengelola informasi kan? Entah Anda lagi nyusun skripsi, atau nyiapin pitch deck buat investor, atau merancang strategi marketing, pada dasarnya Anda lagi ngelakuin hal yang sama. Anda sedang membuktikan kalau posisi Anda itu valid, orisinal, dan punya fondasi logis yang nggak bisa dipatahkan, gitu ya. Betul banget. Jadi misi kita di penelusuran kali ini sangat jelas. Kita mau bongkar gimana argumen yang solid itu dirakit dari bawah ke atas. Berhenti tersesat di lautan informasi dan mulai menstrukturkan pengetahuan Anda. Dan fokus terbesar kita hari ini adalah menguasai perbedaan antara teori makro, menengah, dan mikro. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Kita harus kembali ke langkah nol yang tadi ya. ya, dokumen ini tuh sangat menuntut pentingnya apa yang disebut tinjauan studi terkait. Nah, ini ibaratnya tahap di mana Anda nurunin ego Anda sejenak dan mulai membaca ruangan. Sebelum Anda ngeluarin satu klaim pun, Anda harus lihat jurnal, laporan pasar, publikasi masa lalu. Heeh. Dan tujuannya bukan cuma buat merangkum loh. Tujuannya adalah mencari celah. Iya, saya selalu ngebayangin proses ini tuh kayak Anda datang telat ke sebuah ruang rapat. Oke, gimana tuh? Diskusinya udah jalan 2 jam penuh. Semua orang di sana lagi debat panas kan. Anda buka pintu, masuk. Anda pasti nggak mungkin langsung teriak ngeluarin ide Anda tanpa tahu konteksnya dong. Ya pasti dianggap aneh dong. Nggak nyambung. Betul, Anda pasti bakal duduk diam dulu. Anda dengerin siapa yang setuju sama siapa, argumen apa yang udah dibantah. Nah, setelah Anda memetakan dinamika ruangan itu, baru deh Anda nyari kursi kosong yang belum didudukin siapa-siapa. Yang menarik di sini adalah, kalau kita tarik analogi ruang rapat itu lebih jauh lagi, masalahnya bukan cuma nyari kursi kosong. Terkadang orang nemu kursi kosong, tapi kursinya menghadap ke arah yang salah. Oh, wow. Oke, maksudnya gimana tuh? Jadi di dunia riset atau argumen profesional, kursi kosong itu kan disebut research gap ya, kesenjangan penelitian. Dokumen dari Sanata Dharma ini spesifik banget, nyuruh Anda mendeklarasikan posisi Anda di mana. Setelah kita memetakan ruangan tadi ya, Betul. Apakah Anda berdiri buat menentang argumen yang lagi dominan? Atau mendukung argumen yang ada? Atau Anda bawa metrik baru yang emang belum pernah diukur siapapun? jadi kalau kita balik ke skenario presentasi klien di awal tadi, kegagalan itu terjadi karena si pembicara cuma jadi gema di dalam ruangan itu. Dia cuma ngulang. Iya, dia presentasiin sesuatu yang sebenarnya udah duduk di kursi yang sama dengan kompetitor X tahun lalu. Gak ada celahnya. Persis. Tanpa nunjukin perbedaan nyata antara karya Anda dan studi sebelumnya, ya Anda nggak nyiptain pengetahuan baru. Anda cuma mengulang sejarah aja. Dan itu bikin orang gagal mengartikulasikan ide ya. Mereka ngabisin waktu 20 menit presentasi cuma buat daur ulang fakta. Iya, fakta yang audiens sebenarnya udah tahu, tanpa pernah ngasih pukulan pamungkas, kayak, dari semua yang udah dicoba, ada satu titik buta, dan disitulah solusi saya masuk. Wow, kesenjangan itulah justifikasi kenapa ide Anda layak didengarkan ya. Nah, sekarang katakanlah kita udah nemuin celah itu, udah dapat nih kursi kosongnya. Oke,
Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kan ngebangun fondasi argumen di atas kursi itu. Dan disinilah keadaan sering jadi berantakan banget. Orang cenderung asal ambil teori dan dilempar gitu aja ke audiens. Ah, iya. Itu yang disebut kekacauan struktural. Anda nggak bisa asal buka koper terus numpahin semua alatnya ke lantai. Harus ada hierarki kan? Disinilah bagian yang sangat menarik dari dokumen ini. Anatomi ini membagi teori jadi 3 tingkatan. Teori makro, teori menengah, dan teori mikro. Atau macro, middle, dan micro theories, ya? Betul. Dan sumber kita pakai contoh konkret dari dunia subtitling film, pembuatan takarir. Coba kita bedah. Makronya adalah teori penerjemahan secara umum. Oke. Menengahnya, teori audiovisual translation atau AVT. Dan mikronya adalah teori strategi subtitling. Nah, apakah ini persis kayak kita pakai Google Maps? Gimana tuh analoginya? Makro itu waktu kita ngelihat peta negara secara keseluruhan, gitu kan? Menengahnya pas kita zoom in ke tingkat kota. Dan mikro itu waktu kita ngelihat alamat jalan dan nomor rumah persis yang lagi dituju. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, analogi peta itu benar banget. Tapi bayangin apa yang terjadi kalau sinyal GPS Anda hilang di jalan tol. Wah, nyasar dong pasti. Nah, itulah yang terjadi kalau Anda menyingkirkan teori menengah. Anda tahu negaranya, itu teori makro. Anda punya nomor rumahnya, teori mikro. Tapi tanpa teori menengah, Anda nggak tahu pintu keluar mana yang hubungi negara itu ke rumahnya ya. betul. Pendekatan makro, menengah, mikro ini penting banget. Kalau Anda langsung lompat dari makro ke mikro, Anda punya fakta yang benar, tapi logika penghubungnya terputus total. Bisa kasih contoh konkret nggak soal hilangnya sinyal GPS ini? Terutama di contoh subtitling tadi. Kenapa sih kita nggak bisa langsung aja dari makro ke mikro? Oke, mari kita lihat gesekan di lapangannya ya. Di level makro, prinsip dasar dari teori penerjemahan itu kan kesetiaan. Kesetiaan makna ya? Maksudnya dari bahasa A ke bahasa B harus sama pesannya. Iya, Anda nggak boleh ngubah esensinya. Nah, sekarang di level mikro, Anda punya strategi subtitling. Salah satu teknik utamanya itu kondensasi atau pemotongan kata. Putle ini pendekin gitu ya kalimatnya. Bayangin aktornya ngomong cepet banget, nyampein lelucon kultural yang panjang. Di level mikro, pemejemah itu harus memotong separuh leluconnya biar muak di layar selama 2 detik. Tunggu. Bukankah motong separuh lelucon itu malah melanggar hukum makro soal kesetiaan makna tadi? Kalau kata-katanya dihapus, ya saya mengkhianati teori teratasnya dong. Nah, disitulah konfliknya. Kalau argumen Anda cuma ngandelin makro dan mikro, pembaca yang kritis bakal langsung nyerang Anda. Karena kelihatan bertentangan banget ya. Betul, analisis Anda saling tabrakan. Disinilah teori menengah masuk sebagai penyelamat. Teori audiovisual translation atau AVT ini ngejelasin mekanisme unik dari media layar. Maksudnya layar film itu sendiri. Teori ini bilang, di film itu makna nggak cuma disampaikan lewat teks, tapi juga lewat intonasi suara aktor, ekspresi wajah, sama musik latar. Oh, wow. Jadi teori menengah ini kayak meredefinisi aturan mainnya gitu. Tepat sekali. AVT ngasih justifikasi. Dia berargumen, kita diizinkan memotong teks di level mikro, dan kita tetap setia di level makro. Kenapa? Karena hilangnya kata-kata tadi udah dikompensasi sama ekspresi visual aktornya. Masuk akal. Tanpa teori menengah, motong teks itu dianggap kesalahan fatal ya, terjemahan yang buruk. Iya, tapi dengan teori menengah, tindakan itu berubah jadi strategi adaptasi yang brilian. Teori menengah itu jembatannya. Dia yang ngeredam konflik antara aturan luas dan taktik sempit. Gila, menyadari hal ini tuh bener-bener kayak ngebuka mata saya soal perdebatan di dunia kerja. Sering banget konflik terjadi gara-gara kita gagal memetakan teori menengah ini. Bener banget. Coba kita bawa kerangka ini ke konteks bisnis. Anda punya contoh? Oke, bayangin sebuah perusahaan lagi ngalami penurunan jumlah pelanggan bulanan. Oke, subscribernya turun ya. Gimana Anda nyusun argumen pakai makro, menengah, mikro? Teori makronya mungkin kondisi ekonomi makro. Katakanlah lagi resesi. Daya beli konsumen secara umum lagi turun. Itu kan realitas besarnya. Valid. Terus mikronya? Teori mikronya adalah taktik yang mau saya ajuin. Misalnya, saya mau bikin sistem point gamification di aplikasi kita. Biar pengguna nggak berhenti berlangganan. Dikasih stiker, poin gitu. Nah, bayangin Anda presentasi ke dewan direksi cuma bawa makro sama mikro itu.
Apa reaksi mereka? Saya pasti ditertawakan sih. Mereka bakal bilang, daya beli orang lagi turun karena resesi, terus solusi Anda ngasih stiker lucu di aplikasi, apa hubungannya coba? Logikanya terputus total. Betul. Saya lompat dari resesi ekonomi langsung ke gamification. Kosong di tengah. Anda butuh teori menengah. Ya, dan teori menengahnya di sini mungkin model ekonomi perangkat lunak berlangganan di masa krisis. Oke, apa yang dijelaskan teori itu? Teori itu menjelasin bahwa saat anggaran konsumen menyusut, mereka nggak langsung batalin semua langganan. Mereka melakukan konsolidasi. Mereka milih-milih ya? Mereka cuma bakal pertahanin layanan yang punya keterikatan psikologis atau kebiasaan harian paling tinggi. Nah, lihat gimana argumen Anda berubah sekarang. Anda pakai makro buat ngakui ada resesi. Terus pakai teori menengah buat ngejelasin perubahan perilaku konsumen tadi. Dan akhirnya, saya masukin gamification sebagai teori mikro. Taktik untuk nyiptain keterikatan psikologis itu. Tiba-tiba, stiker lucu saya bukan sekedar gimmick lagi. Betul, itu jadi perisai strategis melawan resesi ekonomi. Presentasi Anda jadi kebal dari serangan. Kalau Dewan Direksi mau ngeritik taktik mikro Anda, mereka harus bongkar seluruh rantai logika Anda sampai ke ekonomi makronya. Ini luar biasa. Ini tuh bukan cuma nyusun fakta, tapi arsitektur pertahanan sebuah argumen. Dan itu ngantar kita ke langkah krusial berikutnya dari dokumen Sanata Dharma ini. Kita udah punya alatnya kan? Makro, menengah, mikro. Udah dihubungin secara hierarkis juga. Tapi ngumpulin alat aja nggak otomatis nyelesain masalah kan? Persis, Anda harus merakitnya. Disinilah fungsi dari bagian kerangka teoretis atau theoretical framework. Jadi apa arti semua ini? Karena jujur aja pas pertama kali saya baca soal ini, ada yang terasa agak redundan. Kita kan baru aja bahas panjang lebar soal makro, menengah, mikro di tinjauan teori. Lalu kenapa dokumen ini mewajibkan kita buat ngebahas itu lagi di bagian kerangka teoretis? Apa bedanya? Coba, bukankah itu cuma menuh-menuhin halaman aja? Ini memunculkan pertanyaan penting. Dan kebingungan ini umum banget loh. Membedakan dua bagian ini tuh ibarat tanda kedewasaan seorang analis. Oke, jadi perbedaannya gimana? Gini, tinjauan teori yang isinya ngebagi makro, menengah, mikro tadi, itu pada dasarnya cuma etalase toko perkakas Anda. Etalase alat-alat ya? Iya. Anda cuma mamerin ke audiens, kayak, lihat nih, saya punya palu godam, saya punya obeng presisi, saya punya lem industri. Anda cuma ngejelasin spesifikasi dari alat-alat itu. Oh, jadi di tinjauan teori saya cuma ngebuktiin kalau saya tahu fungsi umum dari alat-alat yang saya bawa. Cuma sebatas itu. Tapi punya alat paling canggih di dunia nggak ngebuktiin kalau Anda bisa merakit mesin yang jalan. Masuk akal. Disinilah kerangka teoretis bekerja. Ini bukan inventaris alat lagi, tapi ini buku petunjuk manual perakitannya. Di sini Anda nggak lagi mendefinisikan apa itu obeng. Terus apa yang ditulis di situ? Anda ngejelasin secara spesifik gimana alat-alat tadi bakal saling bekerja sama. Urutannya gimana untuk membongkar masalah khusus yang Anda teliti. Wow, oke. Bisa kasih contoh nyata nggak gimana paragraf kerangka teoretis ini ditulis? Biar Anda yang lagi dengerin ini juga kebayang. Pakai kasus subtitling tadi aja. Oke, contoh ya. Kalau di tinjauan teori itu bentuknya daftar, di kerangka teoretis itu bunyinya sangat operasional. Anda mungkin nulis kayak gini. Dalam studi ini, analisis dimulai dengan menerapkan teori mikro-strategi subtitling untuk mengidentifikasi kalimat mana aja yang kena potong. Oke, langkah pertamanya pakai mikro buat ngumpulin data potongannya. Betul. Terus dilanjut. Setelah titik pemotongan diisolasi, teori menengah AVT diaplikasikan untuk mengukur apakah informasi yang dipotong itu berhasil dikompensasi secara visual oleh aktor di layar. Oh, jadi alat kedua dipakai buat ngolah data dari alat pertama ya? Nah, kalimat terakhirnya. Jika kompensasi visual itu terjadi, teori makro penerjemahan akan digunakan sebagai tolak ukur final untuk memvalidasi ekuivalensi maknanya tetap utuh. Gila, jadi kerangka teoretis itu benar-benar kayak algoritma pemecahan masalah. Kita memprogram teori A untuk ngasilin data, terus diolah sama teori B, dinilai sama teori C. Sangat presisi kan? Anda mendemonstrasikan mekanismenya. Dokumen ini sangat menekankan bahwa di sini Anda harus menguraikan kontribusi nyata dari masing-masing teori. Ini bukan lagi soal apa teorinya, tapi apa yang teori itu lakukan buat data Anda. Menjadikan teori sebagai pekerja buat ngejawab masalah kita ya. Kalau kita cuma ngasih klien daftar alat tanpa buku manual perakitan, ini mereka pasti bakal bengong kan? Iya, mereka bakal mikir, iya bagus Anda tahu konsep canggih, terus saya harus ngapain sama semua info ini? Ini poin yang sangat menohok buat saya.
Sering banget kita lihat presentasi bisnis yang penuh sama grafik rumit, kutipan pakar, jargon keren. Itu semua kan cuma tinjauan teori ya, pamer alat dong. Betul, pamer alat. Tapi audiens pulang dengan kebingungan karena presentasinya nggak punya kerangka teoretis. Nggak ada yang ngikat gimana grafik A dan jargon B itu nyatu jadi sebuah keputusan strategis. Karena kejelasan itu bukan datang dari seberapa banyak info yang Anda punya, tapi dari seberapa terstruktur Anda ngerangkai info tersebut. Hierarki, makro, menengah, mikro. Dan batasan tegas antara daftar inventaris sama kerangka perakitan itu adalah cetak biru supaya argumen Anda nggak cacat. Wah, kita udah mengeksplorasi perjalanan struktural yang padat banget hari ini. Mari kita kristalisasi wawasan ini jadi 3 poin utama buat Anda, para pendengar. Silakan. Pertama, selalu mulai dari mencari kursi kosong. Jangan ngomong sebelum Anda memetakan ruangan. Celah atau titik buta dari studi terdahulu adalah pijakan sah buat ide baru Anda berdiri. Poin kedua, saat ngebangun argumen di atas pijakan itu, susun logika Anda secara hierarkis. Jangan pernah lompat dari makro langsung ke mikro. Anda wajib punya teori menengah sebagai jembatannya. Kalau enggak, argumen Anda gampang runtuh. Dan yang ketiga, bedakan antara mamerin alat dan merakit mesin. Tahu definisi konsep itu cuma awal. Kekuatan aslinya ada di kerangka teoretis. Anda harus bikin manual instruksi yang jelas gimana konsep-konsep itu saling beroperasi nyelesain masalah Anda. Benar banget. Kalau Anda menguasai 3 prinsip ini, Anda tuh nggak cuma nyampain informasi, tapi Anda sedang merancang kesepahaman loh. Kami ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk Bapak Haris Hermansyah Setianjit dan Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Anda bisa mengunjungi mereka di www.usd.ac.id. Dokumen Anatomy of Chapter 2 ini benar-benar ngebuktiin ya, kalau literatur akademis, kalau kita pahami esensinya, itu senjata berpikir kritis yang luar biasa tajam buat dunia profesional. Betul sekali. Nah, sebelum kita akhiri penelusuran kita kali ini, ada satu pemikiran yang pengen kami tinggalkan untuk Anda renungkan sendiri. Ya, kita kan udah bahas betapa krusialnya pendekatan makro, menengah, mikro buat nyelamatin sebuah argumen. Sekarang coba Anda aplikasikan lensa ini ke masalah paling pelik di hidup Anda. Entah itu proyek kerja yang nggak kelar-kelar, atau mungkin konflik pribadi yang berulang. Tanyakan pada diri Anda, apakah selama ini Anda ngerasa buntu dan kehabisan energi karena Anda terus-menerus bertarung di level teori mikro? Mungkin Anda cuma sibuk ngutak-atik detail taktis harian, nyoba nambal gejala-gejala kecil tanpa pernah melangkah mundur buat ngeliat teori makronya. Mungkin jalan keluar dari masalah Anda itu bukan dengan bekerja lebih keras di level mikro, tapi mencari teori menengah yang akhirnya bisa menjembatani tindakan harian Anda dengan tujuan jangka panjang Anda. Sangat patut direnungkan. Teruslah mempertanyakan struktur di balik segala hal. Dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.